Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kuffarati waddalihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi ayatin ukhra, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, Lau ta'lamu ma fi ummati Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyyu wa rasulul karim, wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji hadirat Sang Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik dari golongan jin, golongan manusia, binatang, malaikat dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang menggerakkan manusia, binatang, jin dan malaikat lain sebagainya yang hidup di atas permukaan bumi ini, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan kita para makhluk, Allah yang telah kendalikan. Kalau memang semua ciptaan Allah, kalau memang semua aktivitas ataupun aktivitas yang sering kita lakukan, yang selalu kita lakukan tiap harinya merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbul sebuah pertanyaan. Kalau misalnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala perbuatan para hambanya, maka Allah tidak bisa mengambil siksa kepada orang yang melakukan zina. Karena zina itu perbuatan yang Allah berikan kepada orang tersebut untuk berbuat zina. Maka terhadap permasalahan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berbuat baik kepada hambanya. Sehingga orang yang berzina saja Allah tidak boleh mengambil siksa di hari akhirat. Kenapa? Karena yang menciptakan perbuatan zina tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah berpendapat memang segala aktivitas ataupun perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang Allah ciptakan, namun terdapat pada diri kita semua makhluk, yaitu yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini adalah pilihan kita, pilihan diri kita. Sehingga dengan adanya ikhtiar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengambil siksa kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran yang telah Allah langgar. Contoh seperti berzina.
Allah bisa mengambil siksa azab kepada orang yang berzina. Kenapa? Gara-gara pada diri orang yang berzina ini ada sifat ikhtiar. Sifat dia memilih untuk dia berzina. Sehingga Allah yang ciptakan perbuatan zina tersebut. Maka dari sifat ikhtiar dia yang ingin untuk berzina, sehingga Allah sah mengambil siksa kepadanya. Kemudian selawat bertangkaikan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat beliau hadir di permukaan bumi ini. Dengan berkat hadirnya beliau di atas permukaan bumi ini, maka kita seluruh umat Islam pada hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas dan kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan aman, tentram dan damai. Itu adalah berkat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata takdim wa ikraman saya kepada Tuku Imu, Pak Geci, Pak Lurah dan seluruh perangkat desa yang hadir pada subuh yang kita cintai. Kemudian kata-kata takdim wa ikraman saya kepada guru-guru kami yang mengajar di masjid yang kita cintai ini. Baik dari segi bidang ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Karena mereka adalah seorang mursyid, seorang yang memberi petunjuk kepada kita. Karena setiap sesuatu yang kita perlakukan, baik itu sembahyang, puasa, zakat dan lain sebagainya, yang tanpa dilandaskan dengan ilmu pengetahuan, maka sia-sialah amalan mereka. Karena para ulama terdahulu membuat syair dengan lantunan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang dia melakukan segala amalannya, baik itu dari salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, tanpa didasari dengan adanya ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalan yang mereka kerjakan mardudah, tertolak, dalam artian kata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, mumpung masih ada Ramadan beberapa hari lagi ini, kadang di belakang Ramadan yang telah lalu kita melakukan amalan tanpa adanya ilmu pengetahuan. Seperti contoh misalnya kita puasa, kita mengikuti orang lain, puasa terus, tapi kita tidak tahu apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa, apa-apa saja larangan untuk tidak dapat menghilangkan pahala puasa, itu kita tidak tahu. Maka pada hari ini belajarlah, karena ilmu itu adalah satu cahaya yang Allah akan memberikan kepada orang yang mau menuntutnya. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan satu bulan yang sangat penuh berkah. Bulan Ramadan merupakan satu bulan yang di dalamnya terdapat banyak keampunan. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kelebihan, keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Saking besar ataupun saking lebihnya bulan Ramadan ini, Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ma fi ummati Ramadan," seandainya umatku ini tahu tentang ma fi Ramadan, sesuatu yang terkandung di dalam bulan Ramadan, baik itu daripada kelebihannya, keistimewaannya, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan,
maka sungguh dia akan meminta, akan mengharap kepada Allah agar Allah menjadikan semua bulan yang ada di dalam dunia ini menjadi bulan Ramadan. Itu saking banyak ataupun saking besarnya kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kewajiban. Kewajiban ini adalah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian seluruh orang-orang yang beriman, yaitu berpuasa. Sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Untuk apa? Disuruh, diperintah Allah kepada kita untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan titel takwa. Namun apa definisi daripada takwa? Definisi daripada takwa adalah imtithalu awamirillahi azza wa jalla, imtisalan au nawahi, yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah, baik dari segi secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Itu adalah pengertian daripada takwa. Namun apa fungsi daripada titel takwa ini? Fungsi daripada titel takwa untuk kita mendapatkan syurga nantinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin." Kalian bersegeralah kepada pengampunan Allah dan kepada syurganya Allah yang seluas langit dan seluas bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang mana semuanya itu syurga yang seluas langit, seluas bumi. Wa'iddat lil muttaqin, Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka banyak sekali faedah yang kita dapatkan ketika kita sudah dapat meraih titel takwa. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit arahan ataupun nasihat, yang mana agar nasihat ini dapat membangkitkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan menurunkan semangat kita kepada melihat orang lain dalam segala aspek. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan alamatus syaqawah arba'atu asya' wa alamatus sa'adah arba'atu asya'. Tanda-tanda orang yang akan mendapatkan syaqawah ada 4 perkara, dan tanda-tanda orang yang akan mendapatkan sa'adah juga ada 4 perkara. Sebelum kita akan menyebutkan apa-apa saja perkara tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu syaqawah dan apa itu sa'adah. Syaqawah adalah seseorang dia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak ada iman di dalam dadanya. Sedangkan sa'adah adalah seseorang yang ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada iman di dalam hatinya. Itu merupakan perbedaan antara sa'adah dan syaqawah. Maka kita akan sebutkan mana tanda-tanda yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan syaqawah dan tanda-tanda yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan sa'adah. Kita dahulu dengan tanda yang syaqawah. Tanda orang yang mendapatkan syaqawah ada 4. Yang pertama adalah zikrul hasanatil madiyah. Dia menyebutkan kebaikan yang telah dia lakukan di masa lalu. Contoh misalnya, ada seseorang tahun 2020 kemarin dia memberikan sumbangan kepada masjid ataupun kepada pengajian yang lain.
Kemudian di tahun 2023, dia umbar-umbarkan kebaikan yang telah dia lakukan di masa lalu. Misalnya dia lagi duduk sama orang lain, dia bilang, Iban, lung mentang baru tahun 20, lung juk sedekah masjidnya 20 sak semen. Masaan wa aranu hanan juk no. Dia umbar-umbarkan kebaikan yang telah dia lakukan di masa lalu. Ini bisa kita tandai bahwa orang tersebut ketika berada di sakratul mautnya, dia berada dalam keadaan tidak ada iman di dalam hatinya. Itu yang pertama. Tanda yang kedua adalah nisyanud dzunubil madiyah. Dia melupakan dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Contoh, dia ada berzina, mengumpat, sombong, ria, dengki, hasud dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat tersebut dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak meminta kepada Allah agar Allah jauhkan. Namun malah dia melupakan hal tersebut, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ini bagi orang-orang yang seperti ini, ketika nanti berada di hari akhirnya, ketika dia berada di sakratul mautnya, dia kembali kepada Allah tanpa ada iman di dalam dadanya. Ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup seorang ulama yang sangat alim. Ulama tersebut mempunyai pondok pesantren yang sangat besar dan jumlah santrinya pun banyak. Kemudian di samping rumah orang yang alim tersebut, ulama ini, ada satu rumah yang mana rumah ini diduduki oleh seorang pelacur. Seorang ulama ini setiap harinya melihat kondisi pelacur tersebut. Kayak mana dia? Apakah dia ada salat, puasa, zakat? Gara-gara merasa dirinya sudah mengetahui semua, sudah melakukan amalan ibadah semua, dia mengira orang lain tidak ada apa-apa. Seorang pelacur, dia melihat selalu kondisinya. Rumah dia mana ada? Tiap malam pergi laki-laki ke rumahnya itu untuk berzina. Dia menganggap dirinya ini sudah baik. Kemudian ketika dia meninggal, ada seorang muridnya, asisten daripada ulama tersebut, bermimpi bahwa ulama ini tidak masuk syurga, melainkan masuk neraka. Dan seorang pelacur ini, dia masuk syurga, tidak masuk neraka. Kenapa terjadi hal seperti ini? Terjadi hal seperti ini gara-gara sifat daripada ulama tersebut, gara-gara melihat selalu orang lain di matanya salah semua, cuma dia yang benar. Ini orang-orang yang seperti ini bisa kita tandai bahwa dia akan masuk ke dalam syakawah. Sedangkan pelacur ini, kenapa dia mendapatkan syurga? Dia walaupun seorang pelacur, seorang yang berzina, ketika dia akhir hidupnya, dia dapat bertaubat kepada Allah. Dan amalan-amalan ibadah seorang ulama tadi yang selalu melihat kondisi daripada pelacur tersebut, amalannya semua kembali kepada pelacur tersebut. Gara-gara ulama ini yang selalu memperhatikan di mana salah daripada pelacur tersebut. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda syakawah yang ketiga adalah man nadarahu ila man dunahu fil akhirah. Seseorang yang melihat orang lain dalam masalah akhirat ke bawah. Bagaimana maksudnya? Contoh misalnya ada si A, dia salat tarawihnya misalnya umpama 8 rakaat. Sedangkan si B jangankan 8 rakaat, 2 rakaat pun enggak ada. Kemudian terbesit dalam hati si A ini yang sembahyang 8 rakaat. Mending aku sembahyang 8 rakaat daripada dia jangankan 8 rakaat, 2 rakaat pun enggak ada. Ini orang-orang yang melihat orang lain dalam perihal akhirat ke bawah, dalam membandingkan dirinya kepada orang yang paling bawah, ini merupakan tanda-tanda syakawah.
Tanda-tanda menyebabkan seseorang akan mendapatkan kembali kepada Allah tidak dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tanda syakawah lagi, yaitu man nadarahu ila man fauqahu fid dunya. Seseorang yang melihat orang lain ke atas dalam perihal dunia. Misalnya si A, dia ada Honda, si B ada mobil. Maka si A terbesit dalam hati si A ini, aku cuma ada Honda, dia aja ada mobil. Sungguh seperti si A ini ingin mempunyai mobil juga, ingin mencapai dunia itu, yaitu mobil tersebut, tidak mensyukuri terhadap apa yang telah dia miliki. Ini menjadi penyebab bahawa dia akan mendapatkan tanda-tanda syakawah, yaitu tanda-tanda akan menyebabkan ketika dia kembali kepada Allah tidak dalam keadaan iman kepada Allah. Kemudian tanda-tanda yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan saadah pun juga ada 4. Yang pertama adalah dzikruz dzunubil madiyah. Dia menyebut selalu dosa yang telah dia perbuat masa lalu. Dia ingat selalu segala sesuatu kesalahan yang telah dia perbuat di masa lalu. Dia ada berzina, ada mengumpat, ada melihat orang-orang lain dalam perihal kesalahan. Selalu dia ingat, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Setiap malam dia bermunajat kepada Allah. Setiap malam dia bertafakur kepada Allah. Menangis dia, mengingat apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Maka orang-orang ini bisa kita tandai dia akan mendapatkan saadah, yaitu ketika dia berada di sakratul mautnya, dia kembali kepada Allah dengan dalam keadaan iman di dalam hatinya. Itu yang pertama, tanda saadah. Tanda saadah yang kedua adalah nisyanul hasanatil madiyah. Dia melupakan kebaikan yang telah dia perbuat di masa lalu. Dia ada bersedekah miliaran rupiah ataupun ratusan rupiah, kemudian sedekah tersebut seakan-akan dia tidak pernah memberikan kepada orang lain. Dia lupakan begitu saja. Ini akan memberi efek kepada orang tersebut menjadi seseorang yang akan mendapatkan saadah, yaitu kembali kepada Allah dalam keadaan iman di dalam hatinya. Kemudian tanda saadah yang ketiga adalah man nadarahu ila man dunahu fid dunya. Orang yang melihat orang lain dalam perihal dunia ke bawah. Contoh, si A ada Honda, si B sepeda. Terbesit dalam hati si A ini, ya Allah, mending aku ya Allah ada Honda daripada dia ada sepeda. Tentang masalah dunia, dia membandingkan kepada orang yang di bawahnya. Ini akan memberi efek kepada orang tersebut akan mendapatkan saadah, yaitu ketika dia kembali kepada Allah dalam keadaan iman di dalam hatinya. Kemudian tanda saadah yang terakhir adalah man nadarahu ila man fauqahu fil akhirah. Seseorang yang melihat orang lain dalam masalah akhirat ke atas. Misalnya contoh, si A ada sembahyang 8 rakaat, si B 23 rakaat. Terbesit dalam hati si A ini, kayak mana aku 8 rakaat, masa si B 23 rakaat. Seakan-akan dia ingin untuk mencapai 23 rakaat ini. Maka orang-orang yang seperti ini akan berikan efek kepada dia, akan mendapatkan saadah, akan mendapatkan suatu ketenangan, kesenangan ketika dia kembali kepada Allah, yaitu terdapat iman di dalam hatinya. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanyalah sementara. Segala kehidupan kita yang kekal abadi adalah di akhirat. Maka lakukanlah segala aktivitas baik secara dunia dan akhirat berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Bila seandainya seseorang yang melakukan aktivitas tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka jangan mengharap untuk
jangan mengharap untuk meminta balasan di hari akhirat nanti. Karena ketika kita mati itulah amalan kita yang akan menolong kita. Bila seandainya dari sekarang amalan kita tidak kita perhatikan secara baik, secara bagus, maka jangan mengharap untuk ada amalan kita di akhirat nanti. Jangan kita merasa diri kita yang paling hebat, diri kita paling benar, seakan-akan orang lain salah semua. Ini akan memberi efek kita kepada kita akan mendapatkan syakawah. Karena hidup ini cuma sekali. Segala kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kita kesehatan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Pergunakanlah sebaik mungkin. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu kesempatan dua kali. Hanya sekali Allah akan memberikan kesempatan. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank